قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل تصمت. Dalam satu video ini saya ingin membacakan sebuah afirmasi yang menurut saya ini adalah menjadi sebuah patokan buat kita, modal utama ketika kita ingin mencapai kesuksesan ataupun keberhasilan. Baik itu di bidang hal apapun, ternyata afirmasi ini salah satu modal utama. Modal utama ini adalah menarik hal positif. Biasanya ada dalam satu buku lagi, yaitu tentang mindset. Jadi pola pikir kita yang harus dibentuk terlebih dahulu. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik, hal yang positif. Pikiranmu memiliki kekuatan luar biasa. Apa yang kamu pikirkan, baik atau buruk, bisa saja menjadi kenyataan. Sayangnya banyak orang tanpa sadar terjebak dalam kebiasaan membayangkan kemungkinan buruk yang akan terjadi, rasa takut yang berlebihan, kegagalan, bahkan kejatuhan. Mereka membayangkan hal tersebut terus-menerus hingga tanpa disadari mereka sendiri yang menarik hal-hal buruk itu ke dalam hidupnya. Salah satunya mungkin orang yang banyak mengeluh. Nah, ini adalah hal yang negatif. Contohnya ketika kamu berjalan di atas jembatan sempit, tapi dalam pikiranmu terus terlintas, wah, aku pasti jatuh nih. Oh, ini contoh yang pikiran negatif terlebih dahulu. Nanti akan ada pikiran-pikiran yang hal positif, menarik hal positif. Karena pikiran itu terus mendominasi tubuhmu secara refleks mengikuti sugesti tersebut, dan kamu benar-benar jatuh. Atau saat menghadapi ujian, kamu membayangkan kegagalan dengan berkata pada diri sendiri, aku gak akan lulus, aku pasti gagal. Oh, ini semacam sugesti juga ya. Ketika kita jalan di tengah malam, nah, jalan itu gelap dan posisinya rawa-rawa, pepohonan besar-besar. Nah, kalau pikiran kita di awal sudah memiliki sebuah ketakutan, takut bertemu dengan makhluk halus inilah, makhluk halus itulah, itu akan terus muncul dalam pikiran kita, bahkan bisa menggambarkan pohon pisang menjadi makhluk halus. Itu sugestinya. Jadi sama halnya dengan ketika kita membayangkan sebuah masa depan yang cerah, masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang. Nah, itu harus ada dalam pikiran kita, bahwa pikiran akan lebih menarik hal-hal positif jika kita memikirkan hal yang positif pula. Masa depan dengan cerah, masa depan yang baik, misalkan kita memikirkan seperti itu. Setiap hari kita berafirmasi dan memikirkan sebuah hal-hal yang positif. Saya bisa dan saya yakin bahwa di depan akan ada rezeki yang sangat berlimpah dengan proses ini, dengan proses itu. Ya, tentunya ini akan menjadi sebuah sugesti yang nyata jika kita memang benar memikirkan hal-hal yang positif. Banyak loh orang yang sudah mempraktekkan hidupnya dengan pola pikir yang baik dan afirmasi-afirmasi yang sangat baik pula. Salah satunya saya dari keluarga yang sederhana, keluarga sederhana misalkan, dan saya orang ya termasuk orang yang introvert. Namun saya selalu berpikir positif karena saya ingin memaksa diri saya dan membentuk diri saya itu dalam hal yang baik dan positif, supaya masa depan saya cemerlang, tenang, damai, dan memiliki sebuah tujuan besar. Ya, tentunya ini akan menjadi salah satu bukti. Terus berhenti bermain dengan pikiran negatif. Beberapa orang sengaja membayangkan hal buruk dengan harapan kebalikannya akan terjadi. Misalnya membayangkan dimarahi atasan agar setiap
menghadapi kemungkinan terburuk, atau membayangkan gagal diterima kerja agar tidak terlalu kecewa jika kenyataannya tak sesuai harapan. Tapi cara ini justru kontraproduktif. Memelihara kemungkinan terburuk atau skenario negatif di pikiran hanya akan memberi makan alam bawah sadar dengan energi buruk. Sekalipun dilakukan hanya untuk berjaga-jaga, pikiran bawah sadar ini tidak bisa membedakan mana yang serius dan mana yang tidak. Ia hanya berproses apa yang kamu pikirkan tanpa peduli niat dibaliknya. Semakin sering kamu bermain dengan pikiran negatif, semakin besar dampaknya pada hidupmu. Pikiran-pikiran itu menjadi rekaman yang tertanam dalam dirimu dan membentuk pola tindakanmu. Bahkan jika kamu berpikir sedang mengelabui dirimu sendiri, yang terjadi justru sebaliknya, kamu sedang menipu peluang-peluang baik dalam hidupmu. Masih banyak ya, jadi kata-kata ini afirmasi yang menurut saya banyak yang perlu kita aplikasikan. Nah, mental miskin, ada di sini juga ya, mental miskin, mental juara, bangun mental pemenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan review lagi atau bahas lagi dengan buku-buku yang menurut saya itu akan bisa mengubah yang tadinya hidupnya serba berat, bisa menjadi enteng jika pola pikir kita yang baik ataupun positif.